Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun fi bayani ikhtilafil awradi bi ikhtilafil ahwali. Khatimatun, bermula ini itu satu khatimah. Khatimah satu kesudahan. Fi bayani itu pada menyatakan ikhtilafil awradi, berbeda wirid atau bermacam-macam wirid, bi ikhtilafil ahwali, dengan perbedaan kelakuan orang masing-masing. Pembahasan malam Jumat yang kau ikut, wirid yang kelima, sejak dari 1/6 malam hingga waktu fajar, yaitu waktu subuh. Diperbanyak salat, bermacam-macam salat, istighfar, zikir, doa dan sebagainya, hingga itamong wate semayang subuh. Kemudian dalam anggota tubuh kitanya nalhertuh 60 anggota pemisahan, sendi atau atur-atur. Dalam tiap-tiap sabah sendi kitanya guna perbuatan sedekah, artinya perbuatan baik. Leher tu 60 buah sendi, tiap-tiap ura gerakan tubuh kitanya beruh dalam leher tu 60 kebaikan atau sedekah. Termasuk berbicara yang baik, tak pernah dan nasihat berzikir, istighfar, salawat, baca Quran dan sebagainya. Maka seluruh gerakan sendi-sendi yang dalam tubuh kitanya juga ikut dalam berbuat baik. Bersambung tentang wirid, ini suatu khatimah pada menyatakan bersalah-salahan aurat, bukan aurat. Kalau aurat, anggota yang wajib ditutupi di dalam salat atau di luar salat, itu makna aurat. Tetapi yang dimaksud di sini adalah aurat, artinya wirid. Dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia, berbeda-beda wirid dan bermacam-macam wirid karena menurut berbeda-beda kemampuan kita. Arti dalam bahasa yang lain, menurut kitanya, naladum lagi ibadah semayang sunat sekian rakaat, naladum lebih lam, naladum lebih utamah lam, baca Quran menajid, naladum padung baca, ladung padung juz, naladum padung tamat, yang berbeda-beda tentang kemampuan dan banyaknya zikir karena beda-beda kitanya hana kemampuan saban bamendung. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam, ketahui olehmu, annal murida, bahwa sungguh murid, liharsil akhirati, yang ingin mendapat kemenangan di hari akhirat, as-saliki li tariqiha, yang menjalani bagi tariqahnya, la yakhlu, tidak sunyilah mereka itu, an sittati ahwalin, daripada 6 kelakuan. Fa innahu,
Maka bahwa sungguhnya seseorang yang ingin bahagia di hari akhirat, imma abidan, adakala dia orang yang abid ibadah, wa imma aliman, dan adakala orang yang alim, wa imma muta'alliman, dan adakala orang yang muta'allim. Alim mengajari orang, muta'allim orang yang menuntut atau yang belajar ilmu. Fa innahu abidan, bahwa sungguhnya dia menjadi orang abid, wa imma aliman, adakala menjadi orang alim, wa imma muta'alliman, dan adakala menjadi muta'allim, yaitu orang yang belajar ilmu, wa imma walan, dan adakala menjadi pemimpin dalam negeri, wa imma mutaharifan, adakala seorang pengusaha atau orang yang bekerja yang menghasilkan uang untuk membantu agama, wa imam wahidan, dan adakala orang yang mentauhidkan Allah, mengsatukan Allah, kosong hati, tidak terikat kepada sesuatu yang selain daripada Allah, mustaghriqan, yang menghabiskan masa hidupnya fil wahidis samad, pada Allah yang satu lagi yang tempat kita berlindung, tempat bernaung atau tempat kita meminta, an ghairi, daripada selainnya Allah. Kun Imam Al-Ghazali, perlu getanyo ketahui olehmu bahwasanya orang yang berkehendaki bagi kemenangan akhirat, yang menjalani akan jalan akhirat itu, yaitu tiada sunyi daripada 6 kelakuan. Dipegang oleh Imam Al-Ghazali, bila kita ingin selamat dunia akhirat dan ingin kemenangan di hari akhirat, tidak kita tinggalkan setiap saat daripada 6 perkara. Nyan guna wa utanya 6 macam perkara, supaya katanya menang dengan bau akhirat. Mohon ku senang ku menang akhirat, be tinggal 6 macam bak katanya. Dah teman 6 macamnya be tak tinggal supaya senang kemenangan bau akhirat. Maka bahwasanya ia ada kalanya orang alim. Yang pertama katanya puji kurang alim. Secara singkat bau nak pegang panjang lebar, mana alim, ilmu manfaat untuk dirinya dan bermanfaat orang lainnya, manfaat kedua itu dan jika pernah orang lain. Bila han mungkin jika orang alim, dan ada kalanya orang yang muta'alim, kita jadikan diri menjadi penuntut yang banget selamat dengan bau akhirat. Han mungkin jika orang alim dayau, artinya mungkin jadi hana daya untuk tak usaha dah kesempatan kurang, kemudian untuk daya buat mencapai tingkat alim, hanali, kemampuan, kakibu pun macam-macam. Maka benar katanya bejek orang yang muta'alim, bejek tu tukang jak buat, pat yang nak buat, jak buat ikut buat. Nyan kemenang katanya tinggal Pak Allah kira. Oh nyan pihana mungkin. Dan ada kalanya orang yang baru belajar ilmu, karena mungkin tidak buat trip, maka bujitlah katanya walau berekon hana tajak, urangnya buruh katanya urang dalam ban-ban yang buat. Gekun muktadi,
orang yang baru belajar. Dalam istilah berbuat baik tidak ada istilah terlambat. Nyo kamale kita nyo kasih, kamale kita nyo katuha, kamale kita nyo berekon hana teja, nyo sang han tajib yakli no nyan hanjitna modelnya. Bahkan pepatah pegang lebih baik terlambat daripada tidak ada sama sekali. Tiba hana taga-taga, kanjit-jit walaupun katalah masa muda hana ruh dayo dalam buat. Tiba hana tagai tapi meninggal itu, na wati itu bang. Onyan pun musuh hana ruh jin dalam baru belajar. Maka selamat orang akhirat. Dan ada kalanya orang yang memerintah negeri wajib ke pemimpin nangrau. Tapi tujuan pemimpin nangrau kan untuk minta pangkat jabatan mangat lem rumah pensiunan. Salah satu dalam nak macam mana? Hajir ke orang alim, wajib ke muta'alim. Hajir ke muta'alim, wajib ke tukang yakut. Nyan pi hajir katanya wajib ke pemimpin nangrau yang tim kuat agama. Bila itu orang lain pemimpin nangrau hana sopuki ke agama, hana sopuki ke rakyat fakir miskin anak yatim. Buta tim katanya duk ke pemimpin agama tak kuat dengan katanya duk dalam pemimpin. Nyan ka aman katanya dengan bak urwa akhirat. Nah catah tengok dengan menjadi pemimpin yang adil. Jadi baik tabuhana. Dan ada kalanya orang yang mempunyai usaha. Oh nyan pihana mungkin katanya hana payang daya tu pula akibat cara je ke pemimpin. Tak takarat dro tadu ikinan. Kan mutamah god, mutamah hancur nanggro. Mutamah susah rakyat. Hana mungkin tadu wajib katanya seorang pengusaha. Usaha katanya mukat maju. Ahwatnya rezeki bantu urang semua, bantu urang jabut, bantu agama Allah, bantu sarana agama, bantu anak yatim, bantu fakir miskin. Nyan hana mungkin yang kau liput, hana daya katanya wajib katanya tukang usaha, ya, pengusaha. Oh yang mungkin dagang silakan, bisnis mencari rezeki yang halal, burung katanya ulang kawannya. Bahkan dengan usaha katanya mampu tak bantu agama. Nah orang kasihan lah kampung, kaih tak bantu. Nah anak yatim, kajian tak bantu. Nah pendidikan agama, orang semua buat, orang yak buat, jid tak bantu dengan usaha katanya. Berumnya ni hana lain. Dan ada kalanya orang yang muwahhid atau wajib katanya ke orang yang hana cinta li ke dunia. Muwahhid, wahada yuwahidu tauhidan fahuwa muwahhidun. Tukang mengsatukan Allah, hatinya sudah lepas tidak terikat selain daripada Allah. Yang terikat hanya kepada Allah. Itu mana muwahhid. Yang karam ia di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala yang bersifat samad. Mana karam bukan buhu, artinya menghabiskan masa hidup di dalam bertauhid kepada Allah. Hati sudah berpaling selain daripada Allah, tidak terikat. Hana mikat li ke dunia, hana mikat li dengan harta, hana mikat li dengan pangkat jabatan, kemewahan dan kebanggaan. Hati kenyan selalu mentauhidkan Allah. Yang lebih godlam daripada yang tabunan. Padahal ia berpaling daripada barang yang selain daripada Allah Ta'ala. Hana ni mengikat hati. Zanda jinggutnya na harta. Hana sempat karena hartanya haid ibadah. Na pangkat na jabatan hana sebab membuat pangkat jabatannya ham tumeyak pun. Jadi hana ragu li untuk ibadah hartanya dijaga oleh Allah. Hana mikat li harta. Lalu mikat dengan harta katanya tayabut handa temu ibu dengan harta.
dan ibadah hanulpo karena sibuk dengan pangkat dan jabatan selain daripada Allah Ta'ala, hati kita nyo hana mengikat ni yang gekun makna wahada yuwahidu tauhidan bahwa muwahid yang mensatukan Allah. Hati tidak terikat kepada sesuatu yang selain daripada Allah. Ana pengaruh li dengan hiasan dunia. Ana pengaruh li dengan kemewahan dan kemegahan. Selalu gaknya hati kepada Allah Ta'ala. Yang dalam 6 macam guna, yang gekun 6 macam guna, yang namanya alim yang pertama, muta'alim yang kedua, kemudian orang yang kelihir yang disebutkan daripada wujud ke pemimpin, kemudian yang keempat wujud ke pengusaha, yang kelima wujud katanya orang bertauhid Allah, yang keenam paling urung wujud orang yang membantu agama Allah. Tinggal menurut abid. Abid urung ibadah. Olehnya muta'alim, wujud pemimpin negara yang god, wujud pengusaha dan wujud orang yang mentauhid Allah, hanali terikat hati ke dunia yang hana faedah dengan agama. Yang ingin katanya selamat sehingga bak akhirat, dalam 6 macam yang guna baknya. Menyohan ikna banam macam salah kabah guna. Mina 6 macam yang kasempurna dah. Alim na baknya. Olehnya muta'alim tak buat murno lembaga pihna baknya. Dia ke pemimpin negara tapukal agama na baknya. Maya abid sipunkan kana ta ibadah dengan na elemen kasah ta ibadah. Alanya dia pengusaha na rezeki ta bantu agama pina baknya. Hati hana mikat dunia nyan pina baknya. Nyan cukup mentaka. Tapi bila hana nambah salah taboh lam kawan namnya guna dah yang mampu. Pertama abid, yang kedua alim, yang kelihir muta'alim, yang keempat pemimpin negara buta pokok agama, yang kelima pengusaha yang tim bantu agama, yang keenam orang bertauhid Allah, hati gelekang nibak cinta ke dunia. Yang salah tabohnya guna mihaidna banam menyanyan kana nyan kaselamat katanya kamu nang tinggal ba Allah akhirat. Menyanyan hana ba katanya nyawa hana jalan selamat tinggal ba uro akhirat. Ingin selamat, milikilah salah satu di antara 6, kalau tidak mungkin lebih daripada tersebut, satu saja paling kurang. Pemakna yang 6 macam mana? Adapun yang pertama itu hendak kita kerjakan, jangan sunyi, artinya jangan kosong. Maka yaitu orang yang abid, bujur dia tukang ibadah. Awak tekan tukang ibadah, nyan hau mada dengan ibadah menter, sertai dengan ilmu. Semata-mata ia melazimkan bagi berbuat ibadah akan Allah Ta'ala yang tiada masyghul, yang tiada lalai, tiada berbimbang ia akan sesuatu usaha yang lain daripada Allah Ta'ala. Berbuat ibadah sekali-kali jua pun. Pemana abid tak lazim rawatuh untuk tak ibadah. Hana lale nibak buat lain yang jid ke menghambat nibak ibadah. Sebab katanya jinau kebiasaan lale dengan yang lain menghambat nibak ibadah. Nyo baik masyhur sesuatu lain nibak ingat kepada Allah. Sabi-sabi beruh di dalam tak ibadah. Tak lazim rawatuh, tak tetap rawatuh sabi-sabi dalam berbuat ibadah. Yang dukun daripada abid. Dan jika
meninggalkan ia akan berbuat itu niscaya jadilah sia-sia. Bila katanya tinggal dalam tapubut ibadah, merasakan udip katanya rugau, benar merasa ban tinggal dalam ibadah, kita sudah merasakan sia-sia kesempatan yang dilewat. Umum yang kalubeh daripada uro baro, mutamah uronyo. Dari uronyo ke singoh lusa, minggu ke tinggal bulan sampai betul, kemudian seterusnya merasakan sia-sia kesempatan yang dilewat kalau bukan dalam berbuat ibadah. Ketika tinggal ibadah merasa diri lo terugau. Tapi jarang orang yang merasa rugau wateh hana temu ibadah. Rata-rata orang yang merasa rugau wateh hana temu pe. Barokan ti puro ganyan merumpok pe. Dagang usaha bisnis ganyan ti puro barokan merumpok laba. Jadi oban ana merumpok laba nyan yang nak merasa karugau. Tetapi kesempatan yang lewat tinggal dalam berbuat ibadah, nyo jarang yang merasakan karugau. Nya haji benar. Inilah kata setengah ulama, bermula abid itu yaitu yang melazimkan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Ulama berpendapat, apa itu makna abid? Secara bahasa singkat, abid itu tukang ibadah. Abada ya'budu abdan fahuwa abidun, tukang ibadah. Apakah cukup dengan ibadahnya saja? Apa maksud ibadah? Ulama berpendapat melazimkan diri yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Tak wajib rawatu, tak tetap rawatu dalam bud yang diperintah oleh Allah. Yang bertetap dalam bud yang diperintah oleh Allah untuk tak kerjakan. Karena menjunjung akan titah Allah. Tajunjung yang merupakan perintah Allah. Bangga katanya kerjakan perintah Allah, senang hati, ikhlas hati untuk dia tajunjung yang dia kerjakan itu merupakan perintah Allah. Baik pun secara pada zahirnya dan pada batinnya. Mana zahir dengan anggota 7 yang dia kerjakan. Maksud daripada batin adalah hati juga ikhlas buat yang kita kerjakan. Di dalam sir, di dalam rahasia dan di dalam jihar atau terbuka terang menerang. Ahwate tapubut karena perintah Allah, junjung tinggi perintah Allah pada zahir dan pada batin. Artinya baik ngenbut mentang hati hana ikhlas, mengikhlas hati. Olehnya lah baik pun secara sir, rahasia dan secara terbuka. Baik karena terbuka naingin legok maka dating. Watih naingin legok kakak hana dating. Pernah gop kalian, pernah gop kalian tetap katanya menjunjung perintah Allah. Dan meninggalkan segala barang yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala. Setelah tak kerjakan yang diperintah oleh Allah, lalu ikhlas hati tak junjung kepada aturan Allah untuk tak tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa ditinggalkan yang dilarang oleh Allah? Karena takut akan Allah Ta'ala. Karena takut ke Allah, kan takut kurang. Menyusah naji tak tinggalnya takut kurang. Bila hana urungnya, kakak hana jadi ada tinggal menjudi. Mia ada takut karena urung sebab na urungnya, maka hana jadi tak menjudi. Mia hana urungnya kaya deh. Olehan membunuh, mencuri, mendina, tak takut kurang baik itu nego. Mia hana urungnya kaya deh ada puput. Tetapi karena Allah, walau hana sokala tetap tak tinggal nyan yang dilarang oleh Allah. Pada zahirnya dan pada batinnya, zahir batin giyu tinggal bab yang dilarang oleh Allah. Di dalam sir rahasia dan di dalam jihar terbuka.
Bek tak tinggal karena dengan jihad terbuka gok kala. Munyo tak tinggal karena kala lego sungguh tak kerjakan hana li tak tinggal wate hana gok kala. Ya maka lagi aku pegang maksud daripada katanya takwa imtithalu awamirillah, menjunjung tinggi segala perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhkan segala larangan Allah, sirran wa alaniyah, baik pun secara rahasia tidak ada yang melihat ataupun secara alaniyah, secara terbuka. Yang menocip sir rahasia dan jihar secara terbuka ikan lego, zahir dan batin, yang berperintah dapur, yang bertegah bertanya tinggal bukan karena Allah, baik karena orang lain. Dan tiada ia diam daripada berbuat ibadah akan Tuhannya. Hana teim, artinya hana sengap. Ya, makna tiada diam, hana sengap di dalam berbuat ibadah. Artinya hana tinggal. Sabi-sabi kita dalam berbuat ibadah, senantiasa ia menjauhi akan maksiat. Selain sabi-sabi dalam takubur ibadah, juga sabi-sabi dalam takujuh nibak maksiat. Wati takubur ibadah karena Allah kan karena gok kalen. Wati takujuh nibak maksiat nyan pun karena Allah kan karena gok kalen. Sebab ia tak ibadah karena gok kalen. Wati hanai kalen hana jadi tak ibadah. Menyota tinggal maksiat karena gok kalen. Wati hanai kalen legok kaku jadi ada puput hana tak tinggal nya haji menang. Dan adalah segala ibadahnya itu serta Allah Ta'ala ikhlas dan khusyuk. Wati tak ibadah yang berkarena Allah, hati dengan ikhlas dan khusyuk. Le orang yang ibadah, tetapi perkara ikhlas dengan khusyuknya hana mudah. Hana mandum orang timuh ikhlas. Saya dong kata kubut, malai di kala lego. Olian hotel tak ibadah, hana tente yang mandum khusyuk dalam semayang, ingat fikiran menjawab kede. Walaupun kata ibadah gohlam tente itim ikhlas dan itim khusyuk, maka usahakan hotel tak ibadah karena Allah, berikhlas karena Allah. Kiban mana ikhlas? Seandainya ibadah kita nyonya hana getung le Allah, hana menyesal, hana itu bit haba tengok tak betul lagi yang hana getung ibadah yang betna menang. Makanya kita yang sabi dalam ibadah guna lagi yang kada pegang berken khauf ngan raja, takut bila getulak, tak harap ke geterimo. Yang tugas dia khauf takut bila ditolak. Minyak hanggetung oleh Allah takut, maka di sana ke timbul hati-hati dalam ibadah atai baik kena mendem. Dan berkhusyuk sebab ibadah ni hana khusyuk hana nilai. Seandainya rukun syarat kabutu iwate ta ibadah. Ikhlas dengan khusyuk hana ngijuk nilai ya Allah. Semayang menanci kasah semayang tayo syarat dengan rukun ka memenuhi yang pada hana tak kerjakan kasar, tetapi ikhlas hana, khusyuk pihana nyan hana nilai. Kadar belah wajib mendem, tapi untung yang tak puput nyan hana balasan ya Allah. Maka nyan ke ikhlas dan khusyuk. Dan jika diam daripada yang demikian itu, niscaya tiada dinamakan akan dia abid. Ya, menyebutnya hana dalam ibadah khusyuk dan ikhlas karena Allah. Menyebutnya hana sabi-sabi dalam ibadah, dan menyebutnya hana sabi-sabi dalam menjauhkan daripada maksiat, nyan hana gekun ke nyan urung abid. Yang baru lumisa dalam namun. Mangat gekun getanya urung abid tak ibadah dengan ilmunya. Abih wate dalam ibadah, sabi-sabi tanya buruh dalam
pujauh ni bak maksiat. Tinggal maksiat karena Allah, dan puput ibadah karena Allah. Hadir hati tulus ikhlas dan khusyuk, nyawa benar baru gekun abid urung ibadah. Dan lazim daripada abid itu bahwa adalah mengetahui dengan barang yang diamalkannya itu. Mesti ba urang ibadah begitu pun yang kubutnya biasa kau kubut. Hotel tu mayang biasa kau gedeng begitu deng yang betul kiban.